malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada malam hari ini insya Allah kita akan sharing. Jadi untuk sharingnya mungkin 15 menit sampai 20 menit. Nanti akan lebih banyak di sesi tanya jawab dan diskusi. Langsung saja, alhamdulillah Coach Shengki sudah hadir. Assalamualaikum Coach Shengki, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Halik. Siap, energinya sudah optimal kayaknya nih. Siap. Oke, Coach Shengki langsung saja saya persilahkan untuk sharing kita pada malam hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dan mungkin ada yang ini juga alumni kelas, masih di kelas, atau baru yang pertama kali ketemu saya. Jadi saya izin kenalan lagi karena ini webinar umum ya Kak Halik ya. Perkenalkan nama saya Gilansyah, latar belakang pendidikan formal saya di ilmu komunikasi dan selama berapa tahun ya? Sejak tahun 2010 tepatnya ya. Saya mendalami ilmu psikologi terapan dari hipnoterapi, NLP dan lain sebagainya. Dan sejak tahun 2014 saya memfokuskan ilmu tersebut pada bidang marketing dan selling hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu apakah sekalian tanpa panjang lebar saya supaya lebih efektif, efisien dan langsung ketemu jawabannya. Jadi saya mau sharing sedikit. Mengapa ada orang punya hobi, bahkan kita pernah ketemu orang yang kayaknya gambarnya bagus gitu atau dia kalau main komputer atau coding gitu dia hebat atau ngomongnya keren tapi kok kayaknya nggak rise above the crowd gitu ya, nggak muncul dari kerumunan atau dia kayaknya ya standar-standar aja gitu. Dan saya sering ketemu orang begitu. Ada satu ketika orang public speaking bagus banget, terus kok masih segitu-gitu aja gitu ya. Kita dan saya dan banyak orang melihatnya begitu. Ada orang yang desainnya bagus, desain videonya kok masih segitu-segitu aja ya gitu. Videonya sangat sinematik kalau dia desain. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia segitu-segitu aja? Atau sama dengan kita nih, apa yang membuat kayaknya kita punya hobi, kita punya skill, kita punya kapasitas, tapi kayaknya kita belum melangkah jauh gitu ya. Apa ya gitu? Jawabannya adalah karena kita belum bertemu dengan market yang tepat atau kita belum menginginkan pribadi kita menjadi lebih besar. Nah, kalau berbicara bagaimana mengkonversi hobi kita menjadi cuan gitu ya, jawaban pertama adalah seberapa besar cuan yang mau kita dapatkan dari hobi kita. Gitu. Karena pasti akan ada darah dalam tanda kutip ya. Maksudnya proses yang panjang, yang sulit, yang menanjak gitu dari kita yang sekarang menuju kita yang baru nanti di masa depan. Nah, semua itu tuh nggak bisa dijalani kalau goals kita nggak clear. Nah, pertanyaannya kalau kita punya hobi sekarang, misalkan hobinya apa nih? Kak Holik hobinya apa? Boleh sebutin contohnya Kak Holik. Hobinya nyanyi, Coach. Nyanyi misalkan, mau berapa banyak duit yang dapat dari menyanyi gitu, atau mau seberapa besar dirinya dari nyanyi itu dan seberapa jauh langkahnya. Nah, itu tuh harus dibuat clear dulu. Baru dia bisa dikonversi. Kalau hobinya nyanyi, ya orang di kamar mandi juga banyak yang hobinya nyanyi gitu Kak. Atau di pinggir jalan juga ya banyak nongkrong hobinya nyanyi gitu. Ya pertanyaannya kenapa nggak jauh-jauh? Jawabannya karena belum ada goals. Yang kedua belum ketemu market yang tepat. Setiap produk ada marketnya. Setiap umpan ada ikannya. Jadi kalau kita pakai umpannya cacing, ya jangan mancingnya di laut. Kita yang dimakan sama ikannya. Cacing, umpan buat sungai atau kolam. Sedangkan umpan ikan itu baru digunakan di laut. Sama, diri kita tuh paling cocok dengan market yang mana. Karena setiap ikan ada umpannya masing-masing gitu. Jadi bayangkan kumpulan manusia ini kalau di Indonesia sekian ratus juta ini gitu ya, itu tuh umpannya atau ada klaster-klaster ya kan. Ada gampangnya generasi sekarang ada baby boomers, ada gen X, gen Y, gen Z dan post gen Z gitu. Nah, ini kan generasi yang segmennya beda-beda, gayanya beda-beda. Nah, kita tuh gampangnya kita mau masuk yang mana gitu. Kita mau ada di tempat yang mana, kalau Kak Holik mau jadi penyanyi, mau populer di generasi yang mana, itu dulu harus clear. Nah, selanjutnya, terakhir dari saya, dan abis itu kita open discussion aja, jadi saya simpulkan dulu yang pertama adalah kita harus punya tujuan dan juga kita menemukan market yang tepat dari hobi kita. Sehingga kita juga bisa fokus drilling hobi itu, fokus melatih exercise ya
hobi kita supaya lebih tajam lagi, kemampuannya lebih tinggi lagi, kapasitasnya untuk bisa lebih luas dampaknya di segmen kita tersebut. Nah, yang kedua adalah ini yang tren. Ini yang menarik gitu ya. Anda bisa menggunakan filosofi Jepang namanya Ikigai. Saya share slide sebentar. Belum dikasih ini apa namanya? Permission Kak Halik. Boleh di ada. Nah, ini namanya Ikigai. Ikigai dalam bahasa Jepang itu artinya reason for being, alasan menjadi sesuatu. Alasan kita bangun pagi lebih semangat, alasan kita hidupnya lebih bergairah, alasan kita tuh bisa membantu orang tanpa lelah. Alasan kita itu kerjanya bisa 10 kali lipat semangatnya dibandingkan yang kemarin. Itu Ikigai. Jadi alasan untuk kita itu rela berdarah-darah gitu, rela berkorban, rela membayar banyak hal demi hal tersebut. Nah, Ikigai sendiri, ya ini filosofi orang-orang Okinawa. Kenapa orang-orang Okinawa Jepang itu usianya panjang? Jawabannya karena mereka menemukan Ikigai. Ikigai itu ada 4 unsur. Satu adalah unsur apa yang kita suka. Kedua adalah unsur apa yang kita jagonya di mana. Ketiga adalah unsur kita dibayarnya di mana. Keempat adalah unsur dunia butuhnya apa. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini 4 ya, 4 hal ya. Nah, teman-teman mulai asesmen aja nih. Kalau ada kertas di dekatnya, boleh asesmen. Apa 3 aktivitas yang disukai? Ya, yang kedua adalah apa kemampuan, sebutkan 3 kemampuan yang membuat teman-teman apa 3 kemampuan yang menurut teman-teman tuh abang, kakak, bapak, ibu sekalian tuh merasa pede atau merasa jago di situ dan bahkan orang-orang juga meyakini Anda jago di situ. Coba tuliskan 3 ya. Jadi apa aktivitas yang disuka dan sebutkan 3 kemampuan atau skills yang merasa dikuasai atau jago di situ ya. Tulis saja di kertas masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Atau diingat-ingat dulu kalau lagi di jalan nggak apa-apa. Nah, nanti baru kita bahas yang lain. Kalau kita punya skills, terus skills kita atau misalkan S1-nya ekonomi gitu, kerjanya di bidang pemasaran atau di bidang keuangan, iya, berarti dapat menghasilkan uang kan kemampuannya, maka dia punya profesi di bidang tersebut. Jadi apa kemampuan yang kita miliki, terus kita dibayar dari kemampuan kita tersebut, itu jadi profesi. Bisa jadi kita nggak terlalu passion, nggak terlalu hobi di situ, ya nggak? Iya, itulah salah satu resikonya gitu. Jadi kita pernah belajar apa atau kita yang penting kerja aja gitu kan. Nah, ya udah dapetnya profesi. Misalkan nih, kan banyak ya trennya tuh S1-nya pertanian, kuliahnya di bank gitu kan. Karena di bank ada program pelatihannya, akhirnya dia kerja di bank dan jadi tenaga tertentu di bank gitu. Dan akhirnya dapat uang. Akhirnya profesi ini sebagai apa? Bankers. Padahal S1-nya pertanian. Ya kan? Karena dia dapat uang di situ dan dia dilatih, dia mampu. Kalau kita punya kemampuan dan kita suka, ngerjain itu namanya patience. Sehingga kita bisa ngerjain hingga lupa waktu, rela bekerja lebih keras, rela melatih diri, tapi ingat, belum tentu dapat uang loh passion. Passion tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang kita miliki. Karena passion adalah sebuah gairah dalam mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan atau melatih diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita, itu passion namanya. Oke. Jadi kalau masih ngomongin passion, ya hobi gitu ya. Hobi yang punya gairah itu passion. Jadi kalau masih ngomongin passion, jangan berharap uangnya terlalu besar. Kenapa? Karena masih hobi. Hobinya belum tentu ketemu dengan kebutuhan market, kebutuhan pasar kalau ngomong ekonomi ya, ngomong pemasar, kebutuhan orang-orang gitu ya. Maka dari itu perlu diperhatikan juga yang lainnya gitu. Kalau kita ngomongin apa yang kita suka dan dunia lagi butuh itu namanya mission. For example, kita suka membantu orang. Nah, ada open relawan Merapi misalkan, relawan COVID, dan kita kerjakan itu jadi misi hidup. Walaupun kita nggak jago, yang penting nih badan saya siap kerja gitu. Itu menjalani misi hidup sebagai relawan, contohnya ya. Nah, kalau dunia lagi butuh dan kita dapat uang, itu jadi mission. Misalkan karena kemarin ya tahun 2020 gitu, pandemi, jadi harus butuh banyak supir. Ya udah deh, karena saya nggak ada kerjaan, saya baru di PHK, saya nyupir. Nah, akhirnya dapat pekerjaan. Orang yang akhirnya daftar kemana-mana,
tanpa memperhatikan kemampuan dia, gitu ya, itu baru mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Sepakat ya? Kenapa? Karena memang dunia kerjanya atau marketnya membutuhkan itu. Tapi kemampuannya ada nggak? Ya belum tentu, gitu. Yang penting kerja aja, gitu kan? Nah, itu yang membuat dia cuma dapat pekerjaan. Ikigai harus mengiris empat-empatnya. Kenapa? Karena kalau cuman dua itu beda rasanya, gitu ya. Kalau cuma tiga juga nggak dapat energi. Jadi ikigai itu membuat kita ya kerjanya semangat, passionate, bergairah, hidupnya bahagia, memberi dampak pada sekitar dan dapat uang yang banyak. Itu ikigai. Jadi saya merekomendasikan kita mempelajari ikigai, bukan sekedar mengkonversi hobi menjadi sumber penghasilan saja ya. Kira-kira gitu Kak Holik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Coach Hengki dan juga tema kita pada malam hari ini, bagaimana sebenarnya hobi kita bisa menjadi sumber cuan atau sumber income gitu. Bahkan tadi disampaikan salah satu materinya adalah tentang ikigai, bagaimana kita bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana setiap kita bangun tidur itu sudah ada visi hidup gitu, sudah pokoknya bangun tidur tuh kayaknya pengen cepet-cepet berangkat gitu lah, berangkat kerja atau berangkat kuliah atau mungkin berangkat kemana gitu, tapi sudah ada tujuan hidupnya gitu. Maka semua hobi pun pastinya akan bisa menjadi sumber cuan kalau kita tahu kemana kita harus melangkah. Ya tadi kata konsepnya adalah harus ada tujuannya terlebih dahulu. Kalau nggak ada ya sama aja gitu kan, nggak ngerti mau kemana arahnya gitu. Baik, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, untuk sesi diskusinya kita buka. Yang mau bertanya boleh, silahkan. Boleh raise hand dulu atau juga mau menghidupkan audionya juga dipersilahkan. Silahkan. Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin aku Coach Hengki mau nanya nih. Jadi kan salah satu hobi aku juga kan sering suka ngomong lah ya. Suka ngomong di depan umum. Pokoknya kalau dikasih mic gitu ya, dikasih mikrofon, pengennya ya ngomong terus gitu. Tapi ketika itu nggak dapat panggungnya gitu kan, cuman seneng ngomong aja gitu. Tapi kita nggak punya panggung. Kira-kira gimana tuh, Coach? Apakah kita buat panggung sendiri atau gimana tuh? Yang pertama di assessment dulu Kak, dua hal tadi. Kak Holik suka ngomong itu tergolong orang yang punya kemampuan ngomong atau enggak? Karena suka ngomong itu juga bisa bergosip kan. Bergosip, gibah itu juga orang yang suka ngomong kan. Jadi makanya tiga hal tadi. Yang pertama kan, kita tuh sukanya apa? Di list dulu tiga hal. Misalkan Kak Holik sukanya apa aja? Tiga hal. Ya tadi pertama nyanyi. Satu suka ngomong, suka nyanyi. Yang ketiga suka traveling, Coach. Suka traveling. Nah, terus kira-kira punya kemampuan apa sekarang yang Kak Holik asumsikan Kak Holik tuh bisa, Kak Holik, belum jago lah ya karena masih muda di bawah 30 tahun, bisa terus dianggap profesional oleh Kak Holik dan juga oleh orang lain. Coba sebutkan tiga hal kemampuan yang dianggap profesional. Apa ya? Yang ngomong di depan umum. Ngomong depan umum. Yang kedua, karena aku background-nya pendidik, yang ngajar. Ngajar. Kuliah di dunia pendidikan. Sama yang ketiga apa ya? Ngaji balik. Oke. Suka ngomong, dia nggak bisa ngomong dan bisa ngajar karena itu sertifikasi dan S1-nya gitu. Ya salah satu pilihannya adalah jadi pengajar. Nah, tinggal pilihannya pengajarnya di dunia formal atau non formal kan, gitu. Nah, nanti irisannya lagi dunia lagi butuh apa gitu. Jadi dunia lagi butuh apa, nanti bayaran mah ikut. Jadi langsung melihat dunia lagi butuh apa. Misalkan saya punya visi nih, misalkan Kak Holik ya, punya visi membantu anak-anak generasi Zillennials, Gen Z yang di bawah saya ini untuk punya kesehatan mental yang baik gitu kan. Itu karena mereka banyak yang depresi, banyak yang flexing, nah, gitu misalnya flexing lagi seru tuh ya. Banyak yang nggak dapat privilege hidupnya gitu. Jadi saya mau bantu mereka naik dari kondisi yang sekarang ke kondisi berikutnya. Berupa apa naiknya? Mentalnya siap untuk bekerja keras dan berjuang. Ya udah.
Selesaikan masalah mereka dengan cara apa? Mengajar. Gitu. Maka salah satu pilihannya nanti profesinya, pilihan aktivitasnya yang mendatangkan uang sebagai trainer, sebagai SDM consultant, sebagai personal mentor. Kan bisa itu. Ketemu kan irisannya? Pertanyaannya kalau Kaholic sehari ada 5 orang yang konsultasi, terus sehari ada 2 tempat ngajar, happy nggak, Kak? Happy banget. Happy. Belum dapat uang aja happy, apalagi kalau dapat Iya. uang kan. Apalagi kalau ada sampai orang yang bilang, thank you, Kak, karena kelas ini saya berubah. Nah, itu kan berarti keterbutuhan dunia. Wah, itu ikigai, Kak. Bisa nggak tidur itu, maksudnya tidurnya itu tidur produktif. Tidur aja lo mikirin, besok gue mau nyiapin apa lagi ya buat orang lain, gitu lah. Nah, banyak orang yang hidupnya kayaknya nggak bahagia, hidupnya kayaknya was-was, cemas, bingung, termasuk yang masih muda-muda itu quarter life crisis, krisis di seperempat usia, gitu kan. Di usia 20-an, ya karena tujuan hidupnya nggak clear dan apa yang dia kerjakan itu nggak berimpact apa-apa buat orang sekitar, gitu loh. Akhirnya dia merasa siklus hidupnya, ya udah gini-gini aja ya, kok bosen ya, gitu lah, Kak. Karena dia nggak ketemu ikigainya. Gitu. Yang jualan, saya ketemu banyak para penjual gitu ya. Penjual, pebisnis. Wah, happy jualannya, Kak. Tapi kok kayaknya saya ngerasa nggak kurang ya impact saya buat sekitar gitu. Ada yang kosong nih di hati, gitu-gitu. Makanya akhirnya dia buat ya panti misalkan. Dia buat apa atau dia sumbang apa ya karena dia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kalau di segitiga Maslow, Kak, ada teori-teori kebutuhan itu, kebutuhan pertama memang kebutuhan perut, Kak. Kalau kita tuh masih kecil, SD, SMP dulu belajar sandang, pangan, papan. Nah, pangan, sandang gitu sebenarnya. Pangan, sandang, papan gitu. Kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu kan. Nah, kalau berbicara ikigai, ya kita sudah memenuhi semua kebutuhan itu gitu. Gitu. Baik, menarik sekali sih terkait dengan ikigai ya. Jadi dulu kayaknya udah pernah dibahas sama Coach Sengki juga ya di sharing session ini juga. Bisa teman-teman nanti lebih banyak nyimak di YouTube-nya Coach Sengki ya, di akun YouTube-nya Hengki Yuliansyah. Baik, kakak-kakak semua, silakan yang mau bertanya atau discuss, dipersilahkan. Bisa menghidupkan audionya. Saya mau bertanya, Coach, bisa? Nah, silakan, Bu Lina. Oke. Ya, oke, terima kasih, Coach. Ini tadi kan saya juga baru gabung ya, jadi saya belum terlalu paham sama ikigai. Dan ini apa namanya? 3 unsur yang aktivitas yang disukai sama 3 kemampuan. Bisa Coach diulang lagi? Oke, saya kasih slide-nya lagi nih. Jadi ikigai itu adalah irisan keempat hal ini. Apa? Nah, nanti saya simpulkan ya. Pertama adalah apa aktivitas yang kita suka atau kita cintai. Ya, unsur pertama. Unsur kedua adalah di mana kemampuan kita, skill kita, yang kita anggap kita tuh jago di situ dan orang lain juga membenarkan, iya kamu jagonya di situ gitu. Jadi ada pengakuan publik. Yang ketiga adalah aktivitas mana yang bisa menghasilkan uang. Yang keempat adalah dunia butuhnya apa. Jangan-jangan kita jago tapi nggak butuh. Aktivitas hobinya apa? Misalkan hobi saya itu jalan-jalan. Oke, kemampuannya apa? Kemampuannya buka kunci stang. Aktivitas yang menghasilkan uang, maling motor orang. Tapi kan dunia nggak butuh. Jadi nggak ketemu ikigainya. Misalkan gitu kan. Ya kan maling itu hobinya jalan-jalan kan, Kak Olik? Ya, karena saya lahir di Lampung Timur tuh. Hobinya jalan-jalan kan. Ya kalau nggak jalan-jalan nggak dapat motor, dia nggak dapat mangsa gitu kan. Ada lagi yang hobinya jalan-jalan, kemampuannya apa? Bawa motor. Aktivitas yang sekarang menghasilkan uang apa? Ngegojek, ya bisa aja. Apakah dunia butuh Gojek? Iya butuh sebagai alat transportasi. Jangan salah loh, ada loh 1-2 orang Kak Olik yang dia ngegojek itu karena panggilan hidup. Jadi ikigai itu seperti panggilan hidup gitu loh. Kita tuh panggilan hidup kita tuh apa? Sehingga kita itu berdampak pada diri kita, keluarga kita dan orang lain. Jadi ikigai itu sebenarnya menemukan panggilan hidup, mendesain panggilan hidup, purpose of life. Gitu. Jadi kita harus menemukan empat-empatnya. Gimana caranya melakukan asesmen aja, membaca kehidupan kita aja di 5-10 tahun terakhir kita ada di posisi yang mana gitu. Bagusnya selain melakukan asesmen diri sendiri juga gunakan asesmen bakat. Itu juga bagus, memberi dampak nanti buat
buat perjalanan kita. Gitu. Oke, terima kasih Coach atas penjelasannya. Ya, Ibu. Ada lagi? Bapak Ibu, kakak semua? Ini Kak Ihsan kayaknya mau nanya nih. Oke, ini Bu Lia dulu ya, Kak Ihsan. Ini sudah raise hand. Ya, oke, baik. Sebelum lanjut nih Kak Holik, yang nonton ini sayang kan kalau yang ikut kok nontonnya kayak di bioskop. Yang ikut kelas ini, sesi ini kan sayang ya, udah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, walaupun sambil aktivitas gitu ya, plus kuota gitu. Sayang kalau pulang nggak dapet apa-apa. Saran saya, walaupun belum bertanya, coba dituliskan saja 3 hal tadi. Dua hal aja dulu. Tiga tapi ya. Satu, sebutkan 3 aktivitas yang disuka. Yang kedua adalah sebutkan 3 skill atau kemampuan yang dimiliki. Coba tulis di kolom chat. Nanti saya bantu asesmen. Kira-kira ketemu ikigainya ke titik yang mana? Itu nggak pasti ya. Tapi kira-kira tanda jejaknya dari mana nih gitu. Coba ditulis di kolom chat. Bagi yang belum bertanya atau kalau mau diskusi, tapi silakan tuliskan di situ. Maaf Coach. Ini saya kan nanti tadi aktivitas yang disukai ya, suka sih hobinya ya bertanam, menanam tanaman ya, bunga-bungaan. Ya. Terus juga jualan. Tapi kemampuan saya itu sama dengan siapa tadi ya, yang hostnya itu mengajar. Ya, Ibu coba tuliskan dulu 3 kesukaan plus 3, jangan dipisah-pisah chatnya tapi ya. 3 hal yang disuka dan 3 hal yang dimiliki kemampuannya gitu, skills-nya. Nanti saya bantu asesmen, saya baca di kolom chat. Sambil nunggu yang lain nulis, nih Kak Holik 10 menit ke depan kita ngobrol dengan yang mau tanya secara live dulu Kak. Silakan Kak, lanjutkan. Siap. Tadi sudah ada 2 orang ya, ada Kak Lia dan juga Kak Ihsan. Ini Kak Lia dulu deh ya. Kak Ihsan agak belakangan. Ladies first. Siap. Ya, silakan Kak Lia Pujiamah. Iya, terima kasih Mas Kholik. Sampai ketemu lagi insya Allah nih Mas Hengki. Kesempatan bertanya sama Mas Hengki. Menarik, ini baru pertama saya lihat loh Mas Hengki. Ikigai ini. Oke, jadi ini adalah irisan di antara keempatnya, sehingga kemudian di tengah-tengahnya itu akan ketemu, kecil sih ya, dia bagiannya kecil ya. Bagian kecil di antara semuanya begitu kan, di antara bidang keahlian, bidang disukai. Ini kan berarti kalau bidang keahlian banyak, tapi mana yang paling ini kemudian yang beririsan dengan yang lainnya. Kalau kemudian yang saya bingung justru asesmennya kayak gimana? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kalau ditanya saya 3 yang disukai dan 3 yang dimiliki itu beda ya, Mas Hengki ya? Selisihnya di mana ya? Oke, Teh Lia aktivitas hari ini sukanya apa? Sebutin 3 deh. Belajar. 1. Belajar mengajar itu 1 paket. Oke. Yang kedua concern pada kesehatan. Kesehatan diri, dan kemudian kalau dengar orang lain sakit tuh kayak gimana gitu. Nyesel kayak gitu. Terus yang ketiga tahsin, baca Quran. Oke. Itu masih bagian mengajar ya. Dan ini memang aktivitas yang disukai. Kalau ngerjain 3 hal itu jadi lupa waktu. Yes, bergairah ya. Oke. Sakit bisa sehat kalau ngerjain 3 hal itu. Maksudnya Belajar misalkan lagi demam gitu kan. Ya. Ini ada panggilan ngajar bisa lagi gantiin aku. Tiba-tiba demamnya hilang gitu. Sakingnya gitu semangat. Ya. Iya, lagi isoman aja. Kemarin lagi isoman, ini lagi isoman. Oke, aktivitas yang disukai. Yang kemudian yang berikutnya adalah apa profesionalismenya di bidang apa? 3 hal coba seperti itu. Profesionalisme. Gampangnya Pengajar. Pendidikan formalnya Teh Lia apa? Pendidikan matematik. Matematik, oke. Itu salah satu pembentuk profesional tuh, kerangka pikir, aktivitas. Terus apa lagi coba? Yang pernah diikuti workshop, training, akhirnya terus dibentuk dalam bentuk pekerjaan. Apa aja? Promotor Stephen. Oke. Terus ya secara profesi ya. Terus tertarik dan sampai saat ini kalaupun terjun lagi memasarkan kangen motor dengan mesinnya it's okay. Sangat-sangat wow gitu. Berarti profesionalismenya 1 di bidang matematik.
Enggak juga matematikanya, enggak, Mas. oke. Apanya dong? Apanya Tadi dong? kontennya. Yang pertama kalau berarti Ngajarnya. di bidang pemasaran dan penjualan satu. Oke. Yang kedua adalah di mengajarnya gitu ya. Yang ketiga adalah misalkan tadi di Steven-nya lebih cenderung kemana nih? Di ngajarnya atau di menumbuh kembangkan manusianya? Pengembangan dirinya. Oke. Nah, Kontennya. ini udah mulai ketemu nih antara hobinya ngajar, ya kan hobinya belajar mengajar dan juga kemampuannya di mengajar. Udah mulai ketemu kan? Mengajar dan memasarkan. Iya. Ya udah, salah satu bentuknya adalah ini belum ketemu dunia butuh apa ya? Menjadi content creator dan juga jadi trainer misalnya. Content creatornya di bidang apa? Ya tinggal dipilih. Satu adalah awareness kesehatan bagi kaula umum gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan orang kesehatan gitu kan. Jadi bahasanya street skill gitu, street knowledge, ilmu jalanan. Gimana ilmu jalan dalam mengelola sakit apa? Ilmu jalan dalam kalau kita dapat tiba-tiba detak jantung kita meningkat saat kita lagi di bis, kita harus ngapain? Itu kan apa nih ya? Street skill ya, kemampuan di jalanan. Harus ngapain? Otodidak atau kemampuan jalanan gitu. Jadi dia nggak pakai teori formal. Tapi biasanya dia praktikal gitu. Nah, itu satu bisa jadi content creator. Yang kedua jadi trainer. Trainernya di bidang apa? Ya bisa aja di bidang SDM karena sudah pernah belajar Steven gitu kan. Atau misalkan menjadi speakers, menjadi trainer di bidang pemasaran gitu. Kalau pemasaran pengembangan diri sih, Mas. Lebih luas lagi sih. Enggak, maksudnya kan ada pintunya juga karena pernah di dunia pemasaran. Tapi misalkan bagaimana memasarkan diri sendiri dengan bakatnya, itu kan bisa juga diiris kan. Bagaimana membangun personal brand diri berdasarkan identitas dan bakatnya, nah itu kan juga bisa. Iya nggak? Intinya pemasaran. Nah, tapi harus diiriskan pada dunia butuhnya apa. Sekarang segmennya siapa? Millennials, Zillennials, Gen X, apa baby boomers. Ah, kan gitu. Beda langkah nih. Gampangnya dibagi aja 4 klaster usia. Cara ngajar ke Kaholik dan ngajar saya beda. Karena kami beda generasi ini. Gitu. Kaholik Zillennials awal, saya Millennials menjelang akhir gitu. Berarti perlu dibidik. Betul. Jadi ikannya itu beda, stylenya berbeda. Yang terakhir kan di irisan bawahnya. Nah, nih di irisan bawahnya ini dapat uangnya dari mana nanti kita gitu. Ya makanya kalau mau cek dapat uangnya dari mana, setelah kita tahu misi besarnya, visi besarnya, ujikan kemampuan itu. Jadi kalau misalkan ngajar di millennials dan zillennials misalkan, Teh Lia ngomongnya gitu ya, 2 itu. Diujikan aja. Cobain selama setahun. Mana yang paling mendatangkan uang lebih gede? Oh, millennials. Tutup zillennials, fokus ke millennials. Atau zillennials-nya kolaborasi dengan orang lain. Nah, akhirnya di tahun depan kita ketemu ikigai-nya. Oh, gitu. Nah, yang nggak boleh dipikirkan nih gini, teman-teman, abang, kakak, bapak, ibu sekalian. Saya nyari ikigai saya sekarang, besok saya dapat duit. Ah, itu pasti nggak dapat. Jadi butuh waktu tuh kita meriset diri kita tuh butuh waktu meriset. Apa ya bahasa paling gampang yang meriset itu. Butuh waktu menemukan antara diri kita, kecocokan diri kita, kemampuan kita dengan kebutuhan di market gitu, di pasar. Kalau ngomong bahasa dagangnya. Bahasa kerennya product market fit. Antara produk kita, diri kita dengan masalah di pasar itu ketemu gitu lah. Gimana ngejodohin diri kita dengan orang lain gitu. Nah, itu tuh butuh waktu. Gitu. Butuh waktu dan butuh ilmu. Kira-kira gitu, Teh. Oke, Masya Allah. Ketemu kan, kegambar kan? Ada. Siap. Fokusin sekarang. Bahkan ada zillennials dan post-zillennials. Anak-anak SD ke bawah. Iya, mana yang paling disuka? Semua ada uangnya. Nggak usah khawatir. Pertama kalau memahami konsep rezeki, ada rezekinya. Tapi di setiap segmen tuh ada uangnya. Jadi nggak usah pikirin uang. Oke. Kasih kalau secara segmentasi clustering tadi ke ibu muda dan ABG. Ibu muda usia berapa? 18 sampai 30. Nah, ini beda generasi. 1825, 2630 udah beda. 2640 itu milenial. Jadi milenials tuh sekarang anak muda yang usia paling mudanya 26 tahun. Zillennials itu sekitar 15 ya, 15. 7 sampai 2002 tuh berapa? 20 tahun berarti. Ya, 20 tahun ya. 20 25. Jadi 1725 lah gitu kurang lebih itu zillennials. Oke. Beda segmen. Gitu.
Oke, Gitu oke, deh. oke. Ya, nuhun. Insya Allah nanti kalau ada Oke. pertanyaan berikutnya ya. Ya. Baik, mungkin ini dari Kak Ihsan, silakan. Tadi mau bertanya. Ya, izin bertanya, Coach. Kalau menurut Coach sendiri, kalau disuruh memilih antara realistis atau visioner, kira-kira Coach pilih yang mana? Realistis Wah. di sini maksudnya uangnya lebih banyak, tapi kita bukan passion, Ah, akan lebih sering merasa capek, susah bangun pagi. Tapi kalau yang visioner, yang kita passion, uangnya dikit atau Oke. belum kelihatan, belum berasa, tapi itu kayak energinya itu nggak habis-habis gitu. Baik, Mantap. baik. Itu gimana? Sebelum saya jawab, saya kasih 1 menit Kak Holik menjawab pertanyaan ini. Karena Kak Holik tahu jawaban saya apa. Silakan Kak Holik. Ini ditanya, pilih mana? Tuh. Apakah realistis atau visioner? Kak Holik tahu jawabannya. Silakan Kak. Ini Waduh. doktrin buat Kak Holik ini soalnya setiap hari ya. Iya, kalau aku sih bebas tyranny of four ya Pak, Coach ya. Jadi dua-duanya harus dipilih. Karena kita hari ini butuh duit, ya kita mau nggak mau harus kerja keras gitu. Tapi bagaimana caranya kita kerja keras, ya harus ditumbuhkan juga passionnya ke situ. Itulah Oke. karakter pemimpin kata Coach Hengki. Jadi kalau mau jadi pemimpin, Kak Ihsan, itu kata Jim Collins, bukan kata saya, harus terbebas dari tyranny of or. Mana dulu? Passion dulu, apa duit dulu? Ya passion dan duit gitu. Jadi nggak ada kata or. Jadi nggak ada kata si malakama gitu. Jadi makan buahnya atau nggak makan buahnya? Makan buahnya bapak mati, nggak makan buahnya emak mati. Ya ngapain dipikirin, buahnya kasih monyet aja, biar jangan kita yang makan, gitu. Maksudnya jangan si malakama, ya, karena itu bukan sesuatu yang harus dipilih. Sepakat nggak? Kan bisa dikerjakan dua-duanya secara bersamaan bergandengan. Tinggal mana duluan yang mau dikerjakan, pertanyaannya. Oh, oke. Nah, bagaimana membuat atau memutuskan mana yang harus dikerjakan? Ya nggak? Satu, lihat kondisi sekarang. Gampangnya gini, Kak Iksan pengen kan menemukan ikigai-nya? Iya. Saya kasih jawaban. Gimana cara gampang menemukan ikigai? Pertanyaan saya adalah kalau sekarang Kak Iksan tidak bekerja, mencari ikigai selama 12 bulan, bisa nggak hidup? Iya. Maksudnya nggak kerja itu uangnya sudah bisa mengcover belum? Iya. Tabungannya. Bisa nggak? Belum. Belum. Kalau belum berarti cari duit. Tabung siapin misalkan sebulan 5 juta. Berarti diamkan duit selama buat 12 bulan hidup 60 juta. Nah, udah itu enak. Mau gue nggak kerja sebulan, gue mencari jati diri nggak apa-apa. Uang duitnya udah ada. Kebayang ya? Oke. Ya, gitu. Nah, tapi saya mau jalani hobi. Uang saya belum 12 bulan gitu, misalkan gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti pagi sampai sore kerja, sore sampai malam membangun ikigai-nya, membangun passion-nya. Capek ya capek. Oh, nggak punya duit kita nggak. Gitu kan. Saya juga begitu kan. Di masa lalu kan. Ya pengorbanan kita kalau kita nggak punya duit ya harus fisik. Makanya karena kita tahu jam tidur kita sedang dan akan berkurang, harus punya waktu olahraga biar stamina-nya strong. Nah, gitu kan. Jadi hidup kita tuh kan nggak berubah dari 24 jam. Setiap ada sesuatu yang baru yang masuk, harus ada sesuatu yang keluar. Atau setiap ada yang mau ditambahkan, harus ada yang dikurangi. Kalau kita mau nambahin jam belajar, berarti jam tidur kita kurang, atau jam makan kita, atau jam main kita, jam stalking kita kurang. Gitu ya. Gitu, Kak? Jadi poinnya gimana? Ya tentukan tujuan hidup, mau sebesar apa. Sebesar apa Kak Ihsan bertumbuh di 3 tahun ke depan. Siap, siap. Gitu. Oke? Ada. Ya, siap. Makasih, Coach. Gambar ya? Ya, siap. Bahasa kerennya gini, nih Kak Ihsan. Saya punya circle anak-anak muda nih. Kak Ihsan umurnya berapa? Aku 29, Coach. Oke, tinggalnya di mana? Sekarang di Solo. Oh, di Solo. Wah, bukan di Bandar Lampung. Jadi kalau di Bandar Lampung saya punya sekitar 3-4 circle nih anak-anak muda. Di sini ada grup politik gitu. Maksudnya ada anggota DPR usia 25 tahun waktu itu, sekarang 27 tahun.
Terus ada lagi di sini grup bisnis, ada lagi ini gitu ya. Satu kata kunci yang saya dapat dari guru saya nih, yang boleh dipakai semua orang di sini dan Kak Iksan, kalau mau hidupnya scale up, mau hidupnya cepat naik level, cepat-cepat punya uang cash 1 miliar. Dan momen sampai 2025 ini adalah momen paling tepat untuk pertama nahan diri, untuk beli-beli, tabungin. Us nggak apa-apa dalam tanda kutip, kelihatan bukan orang kaya. Jangan flexing lah gitu intinya ya. Yes, pokoknya tahan, mau beli HP iPhone 14 nanti gitu ya, nggak usah dulu, tahan aja. Harus pegang duit cash 1 miliar. Lepas 2024, 2025, itu udah masuk era ekspor. Era Indonesia sangat terbuka. Dan mungkin Indonesia akan segera naik, kastanya menjadi pesaing dagangnya China dan segala macam. Karena sudah mulai ekspor. Di saat itu kita bisa naik kasta, karena kita udah megang duit. Mau gaul sama siapa, belajar sama siapa, udah enak. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, guru saya juga berpesan, kesimpulan saya membuat angka ya. Apalagi yang millennials nih, kita yang millennials, cepet-cepet cari jalan. Mau suka nggak suka, yang penting sesuai syariat gitu ya, yang penting halal. Cepet-cepet cari jalan dapat duit 1 miliar. Cash ya. Cash. Gitu. Cash itu maksudnya ya di tabungan ready gitu 1 miliar. Selama perjalanan itu ya nikmati proses berdarah-darahnya. Gitu Abang Kakak sekalian. Jadi jangan malu kolaborasi, jangan malu belajar, jangan malu ngorbanin sesuatu. Wes kerja keras lah. Gitu. Gitu Kak Iksan. Semangat. Siap, makasih Coach. Nah, sebelum saya jawab yang di chat nih Kak Holik, karena waktu udah mau jam 9, saya mau kasih sebuah penelitian. Bukunya ada di sini? Enggak ada. Yang tadi itu, ini kebetulan samping saya ini belajar saya. Jatuh. Nah, ini ada buku nih, baca. Namanya, judul bukunya Ikigai. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Bolong, Coach. Oh iya. Ganti. Oke, bos pokoknya inilah ya. Nah, itu kelihatan tuh. Ya, kelihatan. Ikigai ya, The Book of Ikigai. Cari yang warna ini. Saya baca buku karyanya Ken Mogi PhD. Kenapa? Ada banyak versinya. Kenapa saya milih yang karya Ken Mogi? Karena lebih ilmiah kalau saya. Karena PhD-nya dia. Maksudnya dia mengkaji itu tidak hanya berdasarkan, ini kan budaya, culture ya. Budaya di Jepang. Kalau Ken Mogi itu akhirnya membuat frame berpikirnya, ya ini ada sisi ilmiahnya gitu. Nah di sisi ilmiah lain ada riset yang dilakukan Profesor Angela Lee Duckworth, seorang profesor psikologi dari Pennsylvania University. Dia neliti nih ceritanya Abang Kakak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada orang yang sukses dan enggak? Penelitiannya dilakukan pertama di West Point. West Point itu akademi militernya Amerika. Kenapa ada yang lulus terbaik, ada yang enggak? Kedua adalah di lomba spelling bee, lomba mengeja. Ketiga adalah kepada para sales dan marketer. Terus ada saya lupa sama apa aja ya. Pokoknya ada beberapa tempat yang dia riset selama 20 tahun apa ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pokoknya intinya dia riset, ini hasil riset dia. Dipublikasikan, ada jurnalnya, ada bukunya. Kata kuncinya apa? Sukses itu adalah perjalanan jangka panjang. It's not a short time, it's not a sprint, it's a marathon. Itu bukan jangka pendek, bukan sprint, tapi maraton. Nah, kita di Indonesia ini sayangnya jarang berpikir 5-10 tahun lagi dari sekarang mau kayak gimana. Visioner itu sesuatu yang agak langka. Coba, sekarang kita yang 20-an nih, 20-30. 2045 itu Indonesia emas. Sekitar 20, berapa tahun lagi ya, 23 tahun lagi dari sekarang. Jadi apa kita 2045 nanti? 100 tahun Indonesia merdeka. Saya pertama kali tanya gitu juga garu-garu. Ngapain ya gue nanti ya umur 55? Kok udah mikir umur 55 gitu. Atau 50-an sih. Iya, tapi itu visioner. Akan ada momentum Indonesia bangkit di 2045. Indonesia menjadi macan betul gitu. Nah, kita jadi siapa kalau Indonesia jadi macan? Jadi orang yang menonton apa jadi presidennya gitu kalau. Jadi menterinya gitu kan. Satu itu. Jadi memang harus berpikir jangka panjang. Yang kedua, orang kalau bekerjanya dengan patience, artinya dia suka mengerjakan itu, dia punya mimpi di situ, dia punya misi di situ, mengerjakan dengan ikigai, dia punya daya tahan, punya kemampuan dibanting yang lebih keras dibandingkan orang yang biasa. Kenapa? Karena kita menyukai itu. Jadi nggak kerasa sakitnya. Proses belajar, proses bertumbuh itu pasti menyakitkan. Gigi kita tumbuh aja sakit gitu kan. Ya, namanya proses bertumbuh itu pasti menyakitkan.
Menyakitkan itu menyakitkan perasaan, menyakitkan fisik karena kurang tidur gitu loh maksudnya. Tapi ya itu proses yang harus jalani semua orang. Manusia kalau mau berubah ya harus bertumbuh kan. Dan tapi bagaimana bertumbuh itu menyenangkan ya harus sesuai dengan tujuan hidup dan sesuai dengan hobi, dengan passion. Maka dia jadi nggak kerasa kalau kita lagi belajar, kalau kita lagi berjuang gitu. Kemarin saya habis ikut webinar, saya udah cerita berkali-kali kan, seorang dokter dari Jepang, 14 tahun dari Jepang mengalami proses pendidikan yang sangat keras. 2 tahun kan, 2 tahun S2, 4 tahun S3, tambah 2 tahun bahasa Jepang, berarti 8 tahun, dan dia habis itu ngajar, totalnya 14 tahun. Beliau cerita gini, karena dia orang engineering, dia bilang gini, dalam dunia engineering itu ada teori, jadi kalau bahasa perumpamannya gini, kalau penderitaan kita itu panjangnya 1 sentimeter, dan mimpi kita panjangnya hanya 2 sentimeter, artinya misalkan mimpinya cuma 2 tahun gitu ya, maka rasa derita penyakit itu kan 1:2, berarti setengahnya. Karena angkanya setengah, itu dianggap berat, karena setengah. Bayangkan kalimat yang terucap apa? Setengah dari perjalanan hidup saya adalah penderitaan. Setengah dari perjuangan saya adalah rasa sakit. Ya kan itu kalimatnya, karena 1:2. Bayangkan kalau mimpi kita tuh 100, panjang. Bayangkan kalau tujuan hidup kita tuh 100. 100 itu berisi tentang manfaat, dampak, terus mimpi jangka panjang dan lain sebagainya gitu ya kan. Rasa deritanya tetap 1. 1/100 berarti 0,001. 0,001 gitu kan. Maka dianggap tidak ada karena 1/100. Apalagi kalau 1/1000. Sangat dianggap tidak ada dan perlu diabaikan. Maka rasa sakitnya bisa diabaikan. So kata kuncinya apa? Kalau kata Jim Collins, BHAG. Big, Hairy, Audacious Goals. Buat mimpi itu besar, mengagetkan, dan berani gitu ya. Misalkan Kak Iksan bilang gini, 2000 kayaknya saya udah mulai mikir 2045. 2045 itu saya mau jadi Menteri Perdagangan. Wih, sekarang latihan jualan mah nggak kerasa, nggak tahu mau jadi Menteri Perdagangan kan, gitu. Bayang ya, karena mimpinya besar. Terwujud enggaknya mau belakangan, yang penting mimpinya jauh dulu, gitu. Sehingga membuat apa yang dilakukan sekarang menjadi tidak terasa. Gitu ya. Ya, saya jawab satu persatu. Hanif, background perawat, aktivitas, berbicara yang disukai, berbicara, ngobrol, ngumpul, kegiatan sosial, bedah minor, presentasi, komputer. Ya udah jadi content creator aja tentang dunia keperawatan. Ya kan? Bagaimana merawat luka, ya kan belum banyak tuh. Dan itu menjadi bisa jadi cuan juga. Cuannya buat apa? Ya buat AdSense atau buat klinik nantinya gitu. Presentasi apalagi. Ya udah jadi content creator. Sesuai dengan kebutuhan dunia sekarang kan. Tapi butuh di assessment dan butuh dibangun terus. Aktivitas yang disuka, menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan, memberi saran kepada orang minta saran atau kritik, penelitian berbagai aspek. Skill yang disukai apa dimiliki? Harus dimiliki nih, jiwa memimpin, ingin mengatur orang supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi pemimpin kalau gitu. Mulai pimpin proyek-proyek sosial. Latihannya ya, Mbak Dea. Terus tuning, hal yang disukai belajar, menulis, promosi, dagang, kemampuan pendengar yang baik, MC, public speaking. Oke. Kalau sudah tervalidasi kemampuannya, ini bisa jadi speakers gitu. Atau menjadi influencers gitu kan, karena berdagang, menjadi endorsers. Nah, Nia memberi penyuluhan sebagai konsultan, mengarahkan dan mengajak, mempromosi closing. Skillnya konsultan kesehatan sebagai pemateri motivator. Ya udah ketemu tuh kan, menjadi seorang speakers kan. Karena suka penyuluhan, suka mengarahkan dan mengajak orang. Nah, tinggal di bidang apa gitu kan, itu tergantung kebutuhan dunia. 3 hal yang disukai, membaca, menulis, potret. 3 skillnya kemampuan memahami bahasa dengan cepat menghafal sesuatu, dan pendengar yang baik. Oke, pendengar yang baik menjadi ini sukanya baca, nulis. Ini bagus juga nih jadi content creator tapi dari sudut pandangnya fotografi gitu. Jadi ada kalau di komunikasi itu namanya kaholik, ada namanya foto jurnalistik. Foto yang bisa diberitakan. Nah, kalau ini foto yang bisa diceritakan. Karena apa yang didengar dari orang lain tinggal ambil gambar ilustrasinya kan. Hafal juga runut cerita orang lain, dituliskan deh gitu. Jadi seorang konten kayak Terelie. Ya gitulah kira-kira ya.
Terus Lina Manado, hal yang disukai bertanam bunga, membaca, kemampuan mengajar, bicara, tahsin. Ya kan bisa ngajarin bagaimana merawat bunga, bagaimana apa pentingnya filosofi dari sebuah bunga, gitu kan. Jadi baca filosofinya, terjemahkan dan terangkan kepada orang banyak. Karena mengajar. Nah, ini kan mulai ketemu ya. Firman, traveling, desain logo, poster, ngoding. Terus hobi public speaking, mengajar desain logo, ya udah jadi trainer saya di bidang desain logo atau desain grafis dasar atau desain grafis menengah gitu ya, spesialis di situ. Oke. Rian Sisma, hal yang disukai, membaca, menolong sesama, olahraga. Iya, terus mana nih? Kemampuan pendengar yang baik, bersih-bersih. Ingat ya, abang, kakak, bapak, ibu sekalian, kemampuan kita tuh jangan sekedar asumsi kita, tapi harus divalidasi ke orang sekitar kita. Benar nggak sih kita tuh gini? Jangan kepedean kitanya ya. Jadi memang harus divalidasi supaya detail. Jangan nanti kita bilang, gue tuh jago ya kayaknya ngomong ya. Terus teman dekat kita bilang, kata siapa lu ngomong aja beribet gitu kan. Nah, berarti kan nggak kongruen antara asumsi kita dengan pernyataan orang lain ya. Oke, baca, nolong, olahraga, menjadi konselor, menjadi terapis, ini bisa juga karena nolong sesama. Bagusnya cek bakat juga ya, Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang Yudi Blitar, hal yang disuka, belum ada yang disuka. Skillnya tukang bersih-bersih, merakit audio elektronik. Ya harus cari tahu apa yang disuka. Karena nggak ada yang bisa diiris kan nanti kalau nggak ada yang disuka. Oke. Mbak Nur, hal yang disuka ngulik data. Ini udah kayak saya siaran radio Kak Holik. Lagi bacain atensi para pendengar ini. Waktu saya zaman penyiar radio ini. Bacain SMS para pendengar. Ini ada yang mau telepon di sambungan line telepon kita, silakan di 0721 7654 5543. Nanti kalau yang jawab. Atau kita mau putarkan backsound atau lagu-lagu yang mau di-request dulu ya. Bacaannya baca atensi, jadi bukan training. Jadi nggak apa-apa lah ya, yang penting ada manfaatnya buat kita semua. Hal yang disuka, ngulik data, baca buku, motivasi orang, jago promosi, ngatur orang, mencari data. Cocok ini. Cocok sebagai marketing analysis. Menjadi big data analysis. Jadi membaca data untuk mengambil sebuah keputusan. Itu tren sekarang, gajinya gede. Mbak Nur, mana? Yang mana Mbak Nur? Coba suaranya saya mau dengar dulu. Halo Mbak Nur. Iya, Kak. Usianya berapa? 19. 19. Jurusan kuliah atau kerja? Kuliah. Jurusan apa? Kuliah. Teknologi pangan. Teknologi pangan. Oke, di mana kuliahnya? Iya. Kuliahnya di mana? Di ITERA. Oke, good. Itu keren banget kamu. Baca data. Sudah pernah belajar aplikasi apa untuk mengolah data? Belum pernah. Kamu cari ya setelah ini namanya Python. 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 Oke? Pelajari, kembangkan, japri Kaholic nanti. Bagaimana perkembanganmu ya? Kamu bisa Python, kamu bisa mengerjakan banyak hal, dan kamu bisa mulai freelance itu sejak kamu kuliah. Mantap nggak? Halo, Mbak Nur? Iya, Coach. Ya, mantap? Mantap. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Akira kalau mantap. Oke, thank you Mbak Nur. Alfi Jana, traveling bicara promosi, clear ya. Oke, sampai situ dulu. Silakan Kak Holik, satu pertanyaan terakhir via on mic. Baik, boleh satu orang lagi ya, Bapak Ibu kayak semua. Jadi menghidupkan audio dan juga menghidupkan video biar lebih TikToknya lebih enak. Kak Indah Nur Permatasari, silahkan. Malam, Kak. Malam. Ya, selamat malam. Mau tanya nih. Ya. Aku kan suka ya, dari dulu tuh jualan. Tapi dari mulai sekolah sampai sekarang tuh reseller mulu. Kalau mau mulai usaha tuh kayak ragu-ragu, gimana sih Kak tipsnya biar kita tuh nggak monoton jadi reseller mulu kayak gitu. Oke. Nggak monoton jadi reseller. Sekarang pertanyaannya. Capek tuh Kak. Capek. Umurnya Mbak Indah berapa sekarang?
sekarang 30. Udah kerja 30. di perusahaan swasta. Cuman kan kalau ada Sudah berapa waktu tahun luang, kerja kita di perusahaan swasta? ada sekitar 5 tahun 5 tahun di bidang apa? di bidang sosial. Sorry, saya bantu asesmen dulu ya. Terus latar belakang pendidikan formalnya apa? Latar pendidikannya S1 Bidang informatika. informatika. Sekarang bidang pekerjaannya apa? Aku di bagian sosial sih Kak, kayak Maksudnya? CSR, Corporate Oh, Social Responsibility gitu, kayak oke, pegang bantu-bantu CSR. masyarakat gitu. So, Mbak Indah tahu banyak data dong, berapa dana perusahaan yang dikeluarkan, and then kemana aja, dan dampaknya apa, betul ya? Oh, Ya, dan abis itu Mbak Indah mengolah data-data tersebut, betul? iya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jika hari ini adalah 2032 atau 2030, usia Mbak Indah 38 tahun, kira-kira seorang Indah itu menjadi sebesar apa nanti? Gampangnya penghasilannya berapa? Gimana Kak? Jika hari ini adalah hari di tahun 2030 dan usia Mbak Indah sudah 38 tahun, kira-kira penghasilan Mbak Indah itu jumlahnya berapa sekarang? Kalau tetap kayak gini ya gini-gini aja Kak. Aku nanya kira-kira. Gambarkan 2038. Harapannya. Udah pernah buat goals selama 10 tahun? Belum. Mikirin aja. Nah, itu yang jadi problem utamanya. Kenapa nggak pernah berkembang dari reseller? Bayang ya? Karena belum mendesain goals. Iya. Sekarang pertanyaan saya adalah berapa sih uang yang mau Mbak Indah hasilkan tuh? Kenapa mau pindah dari kondisi reseller? Mau ngasih duit berapa sebulan? Halo Mbak Indah? Ya. Jangan pingsan ditanya begitu Mbak. Nggak on cam soalnya, nggak ketahuan. Berapa? Minimal cukup lah. Ya cukup itu berapa angkanya? Sebut angka nggak boleh, itu abstrak. Ini yang membuat banyak orang nggak berubah. Ini bukan cuma buat Mbak Indah ya, buat semuanya kita. Kita itu kenapa banyak nggak berubah? Karena tidak pernah menerjemahkan yang abstrak menjadi yang detail. Saya mau kurus, ya kurus itu turun berapa kilo kurusnya gitu. Saya mau kaya itu angkanya berapa? Nah, sesuatu yang tidak bisa diukur, dia tidak bisa bertumbuh. Bisa net 40 bagus lah kayaknya ya. Kok bagus lah, namanya goals nggak ada bagus lah atau enggak lah. Nah ini minta digebrak meja ini Kak Holik yang begini Kak Holik. Kalau ketemu kita di training. Nggak ada bagus lah bagus 40. Berarti Mbak Indah mau 40 juta sebulan. Yaps. Ya, dari reseller sekarang berapa juta sebulan kira-kira? Boleh angka sesungguhnya? Boleh. UMR lah Kak. Oke, UMR 5 juta sebulan. Berarti butuh naik 8 kali lipat toh? Yap. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang Mbak Indah sudah miliki sehingga Mbak Indah mau naik 8 kali lipat? Itu pertanyaannya. Kalau mau punya bisnis udah ngerti tentang finance, udah ngerti tentang marketing, udah ngerti tentang selling, udah bisa baca data. Nah, bukan ya banyak betul ya Pak ini, bukan begitu mikirnya. Tapi berarti saya harus selesaiin dari yang mana dulu nih? Karena sebenarnya angka 40 juta itu angka yang kecil buat Mbak Indah. Percaya nggak? Percaya. Karena Mbak Indah ngolah uang miliaran dari perusahaan itu. Yap. Kepalanya udah gede. Dan udah ngerti, uang ini setiap tahun bergulir dan harus dibuang kemana dalam tanda kutip. Itu udah biasa. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana diri kita itu melakukan hal yang sama. Coba dipikirin. Saya kayaknya 20 tahun lagi pengen punya perusahaan seperti tempat saya bekerja deh. Wah, udah beda lagi kepalanya. Gitu Mbak Indah. Mindset kita ya Kak yang dirubah berarti ya. Banget. Bukan mindset lagi kalau kata mentor saya Mbak. Mau tahu nggak apa? Apa? Kepalanya diganti Mbak. Pak Direktur yang tak ganti. Iya, ndasmu kata guru saya itu. Kepalanya diganti, bukan lagi isi kepalanya. Gitu ya, pelan-pelan. Nanti di lain, karena ini bahasnya belum ke sana, di lain sesi, atau ini tadi ada yang japri saya nih.
Kalau mau ngobrol-ngobrol di mana? Japrikaholic aja. Nanti kita ada waktu lah sharing-sharing kopdar offline, ngopi-ngopi yang di Lampung gitu kan. Yang hobi ngopi ya. Jangan tema judulnya, ayo kita ngopi-ngopi sampai sana minumnya teh gitu ya. Enggak. Ya nggak apa-apa ya maksudnya. Judulnya aja kopi darat, tapi nggak harus minum kopi kan Kaholic. Boleh dalgona gitu ya. Nanti Japrikaholic kalau mau dapat pas kapan saya buat kopdar offline, nanti kita bisa offline gitu ya. Silakan yang ada di Lampung tuker-tukeran nomor dengan Kaholic, nanti barangkali ada info mau kopdar biar Kaholic informasikan ya. Gitu Mbak. Ya ini kan lagi nggak bahas tentang bisnis model ya. Kalau memang banyak yang perlu dibahas bisnis model, nanti kita bantu bahas bisnis model. Bagaimana membuat diri kita tuh relevan pada kebutuhan publik. Jadi buat bisnis modelnya gitu. Saya ini paling relevan buat siapa? Contoh nih ya, abang kakak sekalian ya, saya mau kasih tahu. Kalau ditanya saya paling relevan isi training buat siapa? Ya orang dewasa kayak gini. Saya kerasin juga orang tetap ketawa. Ya kayak tadi loh, yang diganti kepalanya itu malah ketawa orangnya. Ya bayangkan kalau saya berbahasa itu kepada orang yang usianya 17 ke bawah, anak SMP SMA. Dia akan ketakutan itu. Ah, kepalaku diganti gitu. Saya kalau ada undangan training buat SMP SMA, saya akan dengan cepat menolak, thank you, dan saya nggak bisa ngisi. Gitu. Kenapa? Karena bukan segmen saya dan saya nggak bisa ngisi. Gitu. Jadi saya tahu segmen saya di mana. Segmen ucapan, bicara, dan pilihan bahasa saya. Bukan pilihan bahasa anak-anak kecil gitu. Jadi pilihan bahasa orang dewasa. Nah contohnya gitu. Itu kan karena saya punya bisnis model buat saya sendiri kan. Saya harus ngomong apa, di mana, pakai baju apa, penampilannya gimana. Nah itu tuh sudah didesain sedemikian rupa. Gitu ya, abang kakak sekalian. Wih, cukup Kaholic ya? Siap, cukup. Informasi terakhir bagi yang punya antusiasme, punya energi, punya misi hidup sebagai seorang trainer, saran saya tidak nyuruh. Saya menyarankan datang ke programnya Kaholic tuh namanya Parade Trainer. Nah di Parade Trainer yang Kaholic buat itu kerjaan Kaholic tuh menampilkan dua sosok, ini guru saya by the way waktu saya masih mahasiswa, dua sosok dokter di Lampung yang sampai sekarang masih ngajar sebagai trainer. 22 tahun sebagai trainer, kebayang nggak sih? Dan masih eksis. Bayarannya jangan ditanya. Kadang penelitiannya aja di kontraknya dari pernah ada kontrak penelitian dari Eropa gitu. Ya gitu-gitu. Beliau mengerjakan itu. Dan yang paling mahal itu adalah pengalaman beliau. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pengalaman membangun karir sebagai seorang trainer, nanti akan di-sharingkan oleh beliau. Kalau sama saya mah lucu-lucuan aja lah. Nanti saya bantu bagaimana Anda membuat langkahnya, harus ketemu siapa dan ngapain aja. Gitu. Ada pertanyaan tuh dari Teh Lia, Kaholic. Pertanyaan penutup ya, Kaholic. Siap, Coach. Ya, Teh Lia. Itu di chat Mas Hengki. Oh, iya. Iya, yang tadi tertarik Mas Hengki bilang suka nggak suka itu jelek banget itu rasa-rasa ditambah. Suka nggak suka mulai hari ini cari dan kumpulin duit 1 miliar. Pertanyaannya meski jualan produk yang tidak kita pakai. Nah ini hal yang berbeda. Teh Lia sebagai pedagang apa bisnis? Nah itu kalau saya pedagang, terlanjur diinin pebisnis nih. Jadi kayaknya gini, untuk gelaran gimana? Bisnis sama dagang beda ya. Jadi kalau bisnis Teh Lia harus ngomongin sistem. Kalau dagang berarti ngomonginnya sales. Berapa yang saya keluarkan, saya dapatnya berapa, gitu. Ini beda. Mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar. Yang benar adalah yang paling menghasilkan uang. Kalau Teh Lia mau dagang, ya berarti ya apapun caranya, mana yang bisa didagangin barangnya cepat jadi 1 miliar. Tapi kalau mau bisnis, berarti berpikirnya lebih kompleks. Saya harus menyelesaikan masalah siapa, berapa besar orang yang punya masalah, dan saya harus mulai bangun tim dari mana. Gitu. Ngomongnya tim. Kalau bisnis, for example, hampir setiap orang tua sekarang mengeluh nih Teh Lia, mengeluh anaknya sekolahnya daring, anaknya berubah perilaku, orang tuanya stres, anaknya nggak paham. Ini masalah. Kalau ini diselesaikan, pasti ada uang di ujung. Gimana cara menyelesaikannya? Contohnya, membuat platform pembelajaran. Ya, terlalu tinggi lah bikin aplikasi. Ya udah, mengkoordinir seluruh guru TK, misalkan yang ada di Bekasi, untuk bisa mengajarkan les private. Siapa yang mengelolanya? Teh Lia.
1 jam guru TK dibayarnya atau 2 jam mengajarkan di rumah dibayarnya katakan misalkan 100.000, 80-20. 20 bagi pemilik platform marketernya berarti Teh Lia, 80 buat pengajarnya. Kalau ada 100 guru TK per hari, maka 20.000 dikali 100. Berarti 20 juta sehari. 1 bulan berarti kalau dapat 20 kali ngajar, kali 20 juta, 400 juta. Ya kan? Kalau ya oke, kalau udah kebayang nih pasti bedanya. Kalau belum dua-duanya berarti kan itu mungkin saja between ya yang tadi bilang, bukan memilih. Ambil dulu satu yang paling kemudian dekat gitu ya. Boleh. Yang paling memungkinkan. Bisa. Tapi hati-hati lelah. Agak ininya lelah hati itu lama loh recovery-nya. Ini soalnya agak pakai kacamata lama nih. Jadi yang Dr. Andika bilang gaya pebisnis bukan kemudian gelaran kayak misalkan saya nggak berani di story upload produk. Gini. Pertanyaannya yang paling mendasar nanti Teh Lia bisa japri-japri saya karena ini sudah malam buat kelas ini. Satu kata kunci aja yang jadi PR Teh Lia. Jangan japri saya kalau PR ini belum selesai. Oh ya. Ini namanya tagih brutal kalau kata guru saya, abang kakak sekalian. Jadi kalau kita mau besar itu harus berani ditagih brutal. Setiap pagi saya dijapri oleh mentor saya, mana gerakanmu, sudah ngapain kamu, jangan kesuwen. Apa bedanya? Tinggalin aja apa yang kamu kerjain kalau nggak ada bedanya. Begitu-gitu. Jadi saya dimarahi setiap pagi. Nah ini juga Teh Lia coba cari tahu saya ini sebenarnya mau kemana 5 tahun dari sekarang atau 2025 lah paling dekat 4 tahun sama hari ini. Desember 2025 saya pengen punya kehidupan seperti apa. Oh misalkan saya pengen punya kehidupan yang A, B, C, D. Kenapa saya mau menginginkan itu? Harus punya alasannya. Caranya itu gampang. Teh Lia dengan mudah pindah dari Manado balik ke Bekasi karena punya alasan. Bayangkan kalau tidak punya alasan, maka itu menjadi sesuatu yang ngapain berat dan banyak alasannya. Jadi kita harus punya strong why. Temukan dulu alasan kenapa kita mendapatkan sesuatu atau menjadi sesuatu. Oke, siap. Gitu Teh Lia ya. Ya, siap. Ya, saya kan ada di grup tuh, tinggal kontak-kontak. Oke. Gitu Kak Alik. Ini beneran nih. Kalau nggak kita batas-batasin kelas-kelas yang rutin begini juga sampai jam 12 malam. Karena makin malam makin seru biasanya. Awal-awal malu-malu, makin malam makin seru. Baik, mungkin dicukupkan dulu ya, Coach Engki. Ada penutupan dari Coach Engki? Cukup. Bagi yang mau jadi trainer, bagi yang mau jadi speaker, bagi yang mau jadi pembicara publik lah ya, yang mau punya profesi, mendapatkan penghasilan, menebarkan kebaikan sebagai suara pembicara lah ya di atas panggung ataupun one on one, saya menyarankan deh investasi ke kelas Parade Trainer karena itu bukan kelas saya sih. Kita mensupport orang-orang ketemu dengan guru-guru saya juga, para legenda-legendanya biar pada belajar langsung di sana gitu ya. Saya baru dapat sudut pandang dari seorang doktor di bidang akuntansi ya, dia sudah 20 tahun lebih mengajar akuntansi. Dia bilang gini, apa sih investasi itu? Kok kita sering ngomong investasi? Investasi secara filosofis maknanya adalah mengorbankan sesuatu yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki di hari ini untuk mendapatkan harapan kebaikan, harapan perubahan di masa depan. Jadi apapun yang kita korbankan hari ini, dan itu sebenarnya sesuatu yang kita senangi, kita tinggalkan, dan kita memilih untuk mengorbankan sumber daya, baik uang, tenaga, waktu, pikiran, ya kan? Di hari ini dengan harapan sesuatu menjadi lebih baik atau ada perubahan, ada manfaat di masa depan, itu sudah investasi. Anda belajar di sini pun investasi. Kuota ini investasi. Apalagi kalau belajar untuk leher ke atas gitu ya, untuk pemahaman, peningkatan kapasitas, itu investasi buat masa depan. Kira-kira gitu Kak Alik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Pembahasan kita memang sebenarnya tadi tentang bagaimana sih sebenarnya hobi yang bisa menjadi sumber cuan gitu. Tapi bahkan hari ini kita bahas sampai apa tadi ya? Bahkan sampai teknikal gitu. Bagaimana mengganti isi kepala kita dan lain sebagainya. Insya Allah sangat luar biasa banget. Dan kepala, Kak. Ganti kepala. Oh iya, ganti kepala. Siap.
Selanjutnya ini mungkin ditutup ya. Sesi kita dicukupkan untuk pada malam hari ini. Dan insya Allah akan kita share juga di recordnya di YouTube kita di Generasi Juara. Jangan lupa Bapak Ibu Kakak semua untuk subscribe ya, follow dan juga follow akun Akira. Kalau di Instagram itu ada Akira_training_coaching_center ya. Dan juga di YouTube ada Generasi Juara. Dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Coach Hengki, Hengki Yolansyah, dan juga akun YouTube-nya Hengki Yolansyah juga. Terima kasih, saya Nur Kholik dari Akira Training Coaching Center. Ini sangat luar biasa, antusiasmenya juga sangat luar biasa. Dan kita tunggu buat teman-teman kakak semua yang berada di Lampung, atau yang dekat, atau yang mampu datang ke Lampung. Ya. Kita ada acara Parade Trainer maksud saya, bersama dengan para legenda, para trainer-trainer yang menjadi awal mula, cikal bakal trainer-trainer di Lampung itu ada gitu. Bahkan guru-gurunya Coach Hengki. Dan pastinya adalah guru-guru saya juga gitu. Saya ini kan muridnya Coach Hengki, berarti mbah saya itu berarti ya. Baik, kita cukupkan dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.